Halo, saya Dr. Leo. Selamat datang di channel Malpractice Makes Perfect, channel tentang ilmu hitam dunia kedokteran. Anti-epilepsi, obat epilepsi. Apa beda meracuni dan mengobati? Bedanya di mana? Fasilitas. Oke, katakan video EEG atau monitoring EEG, atau bahkan mungkin kamu rawat inap karena epilepsi, dipasangi EEG, kemudian ketika kamu tidur kebetulan kejangnya muncul dan hasil EEG-mu menunjukkan, oh ya, memang ini kejang. Kemudian dilakukan MRI 3 Tesla atau FLAIR dan dilihat bahwa memang tidak ada gangguan fungsional selain penembakan saraf otak. Pertanyaan selanjutnya kan, obatnya apa? Jawabannya, dan jawaban simpelnya, banyak. Dan saya nggak tahu. Jadi, lagi karena saya bukan expert di bidang ini, dan penelitian yang saya cari itu tidak mengarah pada satu obat yang spesifik, saya nggak bisa merekomendasikan terapi utama secara confident, secara percaya diri, seperti yang saya lakukan pada video-video yang lain. Kalau Anda nonton video-video saya yang lain, saya langsung bilang, lini pertama sakit A adalah B. Untuk kasus kejang atau epilepsi, saya tidak bisa melakukan hal tersebut. Saya lebih akan membahas obat-obat yang sering digunakan. Nah, terlepas dari obat yang digunakan, seperti di video sebelumnya saya sudah bilang juga bahwa epilepsi ini ya memang hanya efektif 2 tahun. Artinya apa? Setelah 2 tahun ini banyak pasien yang meskipun teratur berobat, kekambuhan epilepsinya itu mulai muncul secara signifikan dan membutuhkan penambahan obat yang lain yang sesuai pengalaman dan kebijaksanaan dokternya. Karena lagi, penelitian epilepsi sangat terbatas di atas 2 tahun. Ini saya tampilkan tabel, Anda bisa lihat sendiri. Penelitiannya banyak, tapi jumlah sampelnya sangat terbatas. Cuma beberapa ratus. Dan rata-rata setelah tahun kedua, memang jumlah kejangnya itu naiknya tinggi. Sudutnya langsung lebih tajam. Nah, ini tabel yang lain, Anda bisa lihat bahwa setelah 3 tahun memang jumlah resiko kejang itu naik meskipun dalam pengobatan. Jadi tabel ini bukan tabel orang yang tidak berobat, tabel ini adalah tabel orang yang berobat. Dalam praktek kedokteran apa artinya? Ya, pengobatan nggak boleh salah. Dalam 2 tahun kemungkinan sukses pengobatan ini, pasien akan merencanakan hidupnya ke depan setelah 2 tahun ini apa yang akan dia lakukan. Apa artinya pengobatan tidak boleh salah? Jadi kalau implikasi pengobatan tidak boleh salah adalah pasien ini butuh pengobatan yang benar. 2 tahun ini sangat berharga. Karena setelah 2 tahun kemungkinan hidupnya bisa berantakan. Jadi harus merencanakan dengan baik 2 tahun. Sebagai dokter, artinya apa? Konsentrasi obat yang efektif selama 2 tahun ini harus benar. Selama 2 tahun ini pasien tidak boleh keracunan obat. Ya kan konyol. Ya pasien nggak boleh keracunan obat meskipun setelah 2 tahun benarnya. Tapi pentingnya dalam 2 tahun ini adalah konsentrasi obat pasien benar di darah dan pasien tidak keracunan obat. Jadi, dalam konteks pengobatan epilepsi, benar pengobatan itu tidak sekedar benar obatnya, benar dosisnya. Enggak. Karena kalau kita lihat di tabel berikut ini, Anda bisa lihat tabel yang saya sampaikan, jenis kejangnya bisa beda-beda. Jenis kejangnya bisa partial seizure, tonic-clonic seizure, clonic seizure, absent seizure, myoclonic seizure, tonic seizure. Ribet kayaknya. Tapi kalau Anda perhatikan, ada satu kesamaan di antara 5 jenis kejang ini. Valproat. Asam valproat. Jadi kalau kamu kasih asam valproat, kamu nggak perlu tahu jenis kejang, kira-kira gitulah.
bukan saya nggak mengatakan bahwa jenis kejang tidak penting, jangan diputar-balik. Tapi bahwa kalau kamu ngasih asam valproat, kamu nggak bisa salah. Jenis kejangnya apapun, valproat benar. Jadi ini obat yang penting untuk dibahas. Valproat, asam valproat. Karena keterbatasan dana dan keterbatasan fasilitas, banyak masyarakat penderita epilepsi tidak menyadari pentingnya pemeriksaan konsentrasi obat. Terutama dalam pengobatan epilepsi. Saya pernah bicara pentingnya konsentrasi obat dalam kasus gagal jantung ya. Contohnya digoxin. Tapi di pengobatan epilepsi ternyata lebih penting lagi pemeriksaan konsentrasi obat ini. Ada dua masalah besar dalam pengobatan epilepsi yang mungkin dan sangat mungkin tidak disampaikan ke masyarakat. Karena memang balik lagi secara politik dan keterbatasan biaya dan keterbatasan fasilitas tidak bisa diatasi. Pertama, obat-obatan yang digunakan untuk pengobatan epilepsi punya lama hidup yang panjang dalam badan. Artinya apa? Dia itu ada potensi menumpuk dalam badan itu tinggi. Kedua, konsentrasi efektif dan konsentrasi keracunan sangat dekat. Apa artinya? Saya perlu jelaskan bahwa kalau kita minum obat, di dalam badan itu kan obat larut dan akan jadi konsentrasi di darah. Nah, konsentrasi ini ada konsentrasi efektif namanya. Untuk bisa obat itu bekerja. Nah, konsentrasi efektifnya obat kejang ini sangat dekat dengan dosis maksimal yang kalau kita lewatin definisi meracuni pasien. Kan gitu. Nah, kalau kita nggak periksa konsentrasinya, kita nggak bisa tahu ini pasien berada di dosis efektif atau dosis keracunan. Karena pada dosis keracunan pun efek obat yang kita harapkan itu terjadi. Tapi efek sampingnya gila juga gitu. Jadi contohnya kita pengen hasilnya supaya pasien berhenti kejang. Ya kalau kita kasih obat di dosis racun, pasiennya berhenti kejang. Tapi efek sampingnya keluar semua. Itu yang tidak kita harapkan dari pengobatan epilepsi. Masalahnya budgetnya 200.000. Dan buat saya yang buat video ini 200.000 sebenarnya bagus. Jadi saya nggak perlu bahas semua obat. Karena sebagian besar masyarakat nggak akan dikasih obat itu kan, pasien nggak boleh beli obat. Jadi masyarakat kalau dengan budget 200.000 kemungkinan bisa dikasih 3 obat. Asam valproat, carbamazepin, phenytoin. Jadi video saya nggak panjang, 3 obatnya aja. Kita mulai dari asam valproat. Nah, seperti yang saya tunjukkan di tabel bahwa kalau kita memberikan asam valproat, kita nggak akan salah dosis. Atau salah jenis obat. Karena ya memang semua jenis kejang itu boleh dikasih asam valproat. Nah, kita mulai dari aspek ekonomi. Aspek ekonomi asam valproat. Harga asam valproat adalah sekitar 55.000 per 50 tablet. 250 mg. Jadi 1 gram dengan dosis 1000 mg per hari, pasien membutuhkan 120 tablet per bulan. Ini dosis awal. Dan dosis awalnya ini dihargai 120.000. Nah, kalau budget rawat jalan 200.000, artinya maksimal pasien dapatnya 21 mg per kilogram berat badan atau 180 tablet per bulan. Padahal pasien itu kadang membutuhkan sampai 500 tablet per bulan. Jadi ada masalah di pembiayaan di mana kebutuhan pasien kemungkinan besar tidak terpenuhi kalau butuh peningkatan dosis. Itu dulu. Jadi sudut pandang ekonomi asam valproat, bahkan kalau menggunakan yang generik, adalah kemungkinan peningkatan dosis sangat kecil. 180 tablet per bulan itu dokternya jasanya 0 kalau memang pertanggungan hanya 200.000. Jadi kemungkinan tidak dinaikkan dosis. Jadi dalam konteks pengobatan epilepsi dengan asam valproat, jelas ya tampak bahwa sistem pembayaran paket mengadu domba kepentingan pasien dan kepentingan ekonomi dan finansial rumah sakit dan dokter. Jadi sekarang mari kita tinggalkan aspek ekonomi. Kita beralih ke aspek biologis. Asam valproat itu seperti apa di darah? Asam valproat bertahan di darah 11-20 jam. Konsentrasi obat turun menjadi setengah dari konsentrasi awal setelah 11-20 jam. Itu artinya half-life. Jadi, half-life asam valproat 11-20 jam. Artinya, konsentrasi obat akan menjadi setengah
dari konsentrasi awal setelah 11-20 jam. Kira-kira jumlah obat yang keluar dari badan, begitulah setelah 11-20 jam. Ini kan teknis banget. Apa pentingnya pasien tahu half-life? Sangat penting pasien tahu half-life suatu obat, terutama dalam pengobatan epilepsi, karena obat dosisnya itu dikasih harus menyesuaikan half-life, harus menyesuaikan obat itu keluarnya seberapa banyak, dosisnya seberapa banyak. Karena lucu kalau kita masukkan obat lebih cepat daripada obat keluar. Artinya obat akan menumpuk di gudang, tanda kutip gudang kan? Dan artinya ya, kalau obat sudah menumpuk di gudang akan terjadi keracunan karena kelebihan stok. Nah, konyol juga kalau kita memberikan obat di bawah kecepatan tubuh mengeluarkan obat. Jadi ya, obat keluar lebih cepat daripada dosis yang kita masukkan. Akibatnya apa? Akibatnya ya, ada waktu di mana tubuh tidak lagi mengandung obat dan obat tidak efektif. Contohnya ya, kalau di video yang lain, salbutamol, tablet. Ya. Atau kalau dalam konteks saraf, ergotamin, tablet. Jadi, half-life itu penting buat pasien, terutama penderita epilepsi. Kalau half-life-nya 11-20 jam, dan konsentrasi obat tidak kita pantau, kita nggak akan tahu pasien ini menuju keracunan atau di dosis obat yang stabil. Dan 11-20 jam ini beda-beda tiap orang per tiap waktu. Kadang bisa 11 jam, kadang bisa 20 jam. Cara taunya gimana? Periksa konsentrasi obat. Pemeriksaan konsentrasi obat dalam darah pasien penderita epilepsi itu sangat amat penting. Bisa dilihat di grafik. Ada panah dengan garis lurus, ada panah dengan garis putus-putus. Panah garis putus-putus ini adalah konsentrasi obat dengan half-life atau waktu setengahnya 11 jam. Jadi setelah 11 jam konsentrasi obat jadi setengah. Dosis obat di konsentrasi obat di darah stabil. Agak meningkat per waktu tapi stabil setelah 15 hari. Tapi, lihat satunya yang garis lurus yang warna hijau. Itu adalah kondisi kalau half-life obat 20 jam. Itu on the way to keracunan. Dia dari awal rendah, kemudian dalam 15 hari menanjak 30 poin. Yaitu tinggal tunggu 3-4 bulan keracunan pasiennya kalau nggak diperiksa konsentrasi darahnya. Konsentrasi obat di darah. Dan ini unpredictable atau tidak bisa diduga-duga. Karena kadang 11, kadang 20, kadang lebih, kadang kurang. Sanggahan yang muncul dari akademisi adalah bahwa memang sudah ada penelitian yang mengatakan bahwa pemeriksaan rutin konsentrasi obat di darah tidak mempengaruhi keberhasilan terapi. Saya tidak menyangkal penelitian itu. Yang saya katakan adalah penelitian tersebut tidak mengatakan bahwa pemeriksaan konsentrasi obat di darah tidak perlu. Tetap penting, tapi tidak perlu rutin. Ya kan lucu kalau kamu di awal terapi pemeriksaan konsentrasi darah nggak ada. Kamu udah keracunan, udah muncul efek samping pemeriksaan konsentrasi darah nggak ada. Ya itu lucu, itu salah pasti kan. Itu kan mencurigakan. Jadi benar tidak perlu rutin, tapi tetap perlu. Kemudian sanggahan kedua adalah bahwa penelitian itu memang mengatakan bahwa efektivitas tidak dipengaruhi oleh pemberian obat secara rutin, tapi efek samping tetap bergantung pada konsentrasi obat. Jadi ngapain obat itu efektif kalau pasiennya diracuni oleh efek samping? Jadi tetap penelitian tersebut tidak salah, tapi tidak menganulir bahwa kalau tidak periksa itu tetap ada masalah di sana. Kalau tidak periksa konsentrasi obat epilepsi itu tetap ada masalah meskipun tidak perlu rutin. Nangkep ya? Jadi jangan seakan-akan nggak perlu rutin sama dengan nggak perlu periksa. Tetap harus periksa. Balik lagi, target terapi semua penyakit, bukan cuma epilepsi. Kita ingin menangani penyakit dengan efektif, tapi juga tidak ingin pasien itu masuk ke efek samping. Kalau dimasukkan dalam konteks asam valproat, kita itu pengen pasien itu tidak kena efek samping, tapi kejangnya berhenti.
Ya ngapain gitu kamu kejangnya nggak kambuh tapi kamu botak, tulang kropos, gemuk. Mau kamu? Gitu loh, itu pertanyaannya. Ya kalau mau ya nggak usah periksa konsentrasi obat di darah. Kamu jadi orang yang tidak kejang tapi gemuk, tulangmu kropos, kamu botak. Atau bahkan punya gangguan perdarahan, mungkin ada kelainan amonia, atau bahkan punya gejala Parkinson yang ironis gitu karena obat yang diberikan itu edukasi awalnya adalah ingin melindungi saraf dari kejang, ternyata mengakibatkan Parkinson. Gejala Parkinson kan ironis. Jadi tetap konsentrasi obat di darah penting dalam pengobatan epilepsi, termasuk pengobatan dengan asam valproat. Jangan keluar dari mulut buaya masuk ke mulut harimau. Keluar dari masalah pertama masuk ke masalah kedua. Masalah kedua yang saya bilang ini adalah konsentrasi efektif asam valproat itu dekat sama konsentrasi keracunannya dia. Konsentrasi efektifnya 43 sampai 86 mg per liter. Konsentrasi racunnya 150 mg per liter. Kalau lihat grafik yang half-life-nya 20 jam, yang tadi saya tampilkan, mungkin bisa ditampilkan lagi sekarang, itu adalah kenaikan 30 poin setelah 15 hari. Jadi kalau umpamanya konsentrasimu awalnya 43 atau 60, kan kita ambil tengah-tengahnya, 40, 80, ya bilanglah 60 ketika kamu mulai dosis. Hanya butuh 90. Hanya butuh 45 sampai 60 hari buat ngeracunin kamu dengan asam valproat. Karena dosisnya terus naik di half-life 20. Itulah pentingnya memeriksa konsentrasi obat di darah, memeriksa konsentrasi asam valproat di darah. Pengobatan epilepsi itu minimal 2 tahun. Bahkan definisi bebas epilepsi sekarang adalah 10 tahun bebas kejang dengan minimal 5 tahun tidak pakai obat. 5 tahun loh. Ya kalau 45 hari udah keracunan kan 5 tahun udah botak. Kamu udah kena semua efek sampingnya kalau konsentrasi obat tidak dipantau. That is not okay. Itu bukan tidak apa-apa, itu sesuatu buat hidup pasien. Bahkan mungkin pengobatan mengakibatkan kerugian lebih banyak daripada target terapi itu sendiri. Obat kedua, carbamazepine. Jadi kan kalau Anda lihat tabel yang tadi, kalau parsial kejangnya atau vokal kejangnya, lini pertamanya carbamazepine. Carbamazepine ini masih sering dipakai lagi karena masih masuk di tanggungan 200.000 untuk rawat jalan, jadi ini masih populer. Nah, asam valproat itu relatif aman loh, makanya dia yang paling mahal sebenarnya. Obat itu kalau sebagian besar obat di dunia medis itu makin mahal itu bukan makin efektif, nggak selalu, tapi hampir selalu makin aman dia. Untuk golongan yang sama gitu ya. Carbamazepine ini lebih murah dan half-life-nya lebih liar. Jadi half-life valproat tadi kan konstan saya bilang 11 sampai 20 jam. Untuk asam valproat, untuk carbamazepine, untuk penggunaan pertama kali half-life-nya 18 sampai 55 jam. Lalu pelan-pelan half-life-nya turun menjadi 8 sampai 20 jam. Tapi kalau seiring kamu bertambah tua, pada lansia half-life-nya menjadi 30 sampai 50 jam. Nah, pertanyaan saya ke dokter Anda gitu, kalau Anda pergi berobat terus dikasih carbamazepine, dia tahu dari mana sekarang half-life Anda itu sudah 8 sampai 20 jam. Kan bisa jadi di dosis pertama selama berbulan-bulan half-life Anda 18 sampai 55 jam. Lalu tubuh Anda beradaptasi pelan-pelan sampai 8 sampai 20 jam. Tapi kita nggak bisa nebak. Dan half-life di atas 24 jam itu otomatis akan menumpuk, otomatis akan mengakibatkan keracunan. Karena dosis yang diberikan adalah harian. Kan Anda minum obat tiap hari. Ya kalau obatnya tidak dieliminasi tiap hari, alias half-life atau waktu eliminasi di atas 24 jam, ya pasti keracunan, pasti on the way keracunan. Nah, dari mana dokter bisa tahu half-life-nya kapan? Nggak bisa. Harus periksa konsentrasi carbamazepine di darah. Lagi, tujuannya keselamatan pasien. Tujuannya supaya pasien tidak kita racuni. Konsentrasi efektif carbamazepine
4-12 miligram per liter. Kamu tahu berapa konsentrasi racunnya? 20. Cuma beda 8 poin. Dia dari dosis minimal efektif sampai ke dosis maksimal efektif itu cuma 8 poin. Dia dari dosis maksimal efektif ke dosis keracunan cuma 8 poin. Sangat mepet. Tadi kan Anda lihat asam valproat masih lumayan jauh. Dari 43 asam valproat itu dari 43 ke 86 kemudian ke 150. Hampir double dosis maksimal baru konsentrasi maksimal baru keracunan. Tapi enggak demikian kalau di karbamazepin. Karbamazepin hanya butuh 8 poin untuk bilang orang keracunan. Dengan half-life atau waktu eliminasi yang lebih liar, yang lebih sulit diprediksi. Jadi lebih penting untuk memeriksa konsentrasi obat karbamazepin dibandingkan memeriksa konsentrasi obat asam valproat, meskipun dua-duanya sama pentingnya. Efek sampingnya apa sih dok? Kalau kita nggak periksa, biarin aja lah, periksa mahal dok. Kejangmu hilang, tapi kamu gangguan penglihatan, gangguan bicara, gangguan keseimbangan, cepat ngantuk, mual, gangguan listrik jantung, gagal jantung, gangguan kognitif alias makin bodoh, dan gangguan pendengaran. Jadi waktu saya bilang 8 poin itu penting, karena efek sampingnya nggak main-main. Efek sampingnya bahkan nggak sebanding dengan hanya berhenti kejang. Kamu sekarang saya tanya, kamu mau tetap kejang atau kamu mau mengalami efek samping ini? Ya kamu masih pilih lebih baik tetap kejang lah. Setahun mungkin 2-3 kali kamu mengalami efek samping ini, penderitaanmu kan lebih besar. Nah, tujuan ke dokter ya supaya nggak kejang, tapi nggak juga mengalami efek samping serius kan gitu. Itulah tujuannya ke dokter. Nah, yang dilakukan dokter untuk mencegah itu adalah memeriksa konsentrasi karbamazepin di darah. Dari segi ekonomi gimana? Dari segi ekonomi gimana? Dari segi ekonomi, karbamazepin harganya 1.000 per 200 mg. Per hari pasien butuh 800 sampai 1.200 mg. Artinya 4.000 per hari, per bulan sekitar 120.000 sampai 180.000 rupiah. Jadi dengan budget 200.000 rawat jalan, karbamazepin dosis maksimal masih tertanggung. Jadi dengan memberikan karbamazepin, dokter masih bisa naikin dosis sampai dosis maksimal. Beda sama valproat. Valproat lebih mahal. Sebelumnya kan asam valproat. Dokter bisa memberikan sampai dosis 15 mg per kilogram berat badan, tapi maksimal sampai ke budgetnya dia hanya 21 mg per kilogram berat badan. Padahal pasien bisa dikasih sampai 60 mg per kilogram berat badan. Jadi di asam valproat kemungkinan dosis tidak efektif karena alasan ekonomi, tapi di karbamazepin lebih murah dia, lebih mungkin efektif. Tapi ya lebih bahaya karena half-life-nya lebih liar. Sekarang kita masuk ke obat yang ketiga, obat yang terakhir. Nah ini menurut saya obat kejang yang paling berbahaya. Saya tidak bisa bilang racun loh ya. Saya tidak mengatakan seperti yang lain, meracuni pasien. Enggak. Ini bukan meracuni pasien, ini beneran obat. Tapi yang paling berbahaya di antara semua obat kejang yang lain. Ini ditinggalkan di banyak negara maju karena bisa meningkatkan risiko dokternya dituntut pasien. Obat ini penting karena paling murah. Dosisnya simple, 3 kali sehari, 1.000 rupiah per tablet, sebulan 90.000. Kalau budgetnya 200.000, keuntungan paling besar ya pakai ini. Kalau pakai valproat ada kemungkinan jasa 0. Pakai karbamazepin masa jasa 20.000. Ngapain sekolah lama-lama jasa 20.000? Kemudian kalau pakai ini jasa 110.000 sampai 120.000. Ya kira-kira gitu ya. Jadi ada gambaran bahwa kalau pakai phenytoin ini resiko rumah sakit rugi lebih kecil. Menggunakan phenytoin tanpa memeriksa konsentrasi obat itu sama diartikan dengan tindakan yang mengabaikan keselamatan pasien. Ada 5 alasan kenapa ini saya bilang seperti itu. Pertama, konsentrasi phenytoin di darah itu tidak mengikuti dosis. Pada sebagian besar obat, kalau kita kasih dosisnya naik, konsentrasi di darah naik. Kalau kita turunkan dosis, konsentrasi di darah turun. Tapi pada phenytoin tidak begitu. Phenytoin ini karena half-life dan eliminasi obat yang random, yang sangat panjang, kadang itu kita turunkan dosis, konsentrasi itu bisa naik. Kadang. Jadi
Apa yang mau saya katakan sampaikan di poin nomor 1? Konsentrasi phenytoin di darah tidak bergantung sepenuhnya. Ya, per waktu pasti bergantung, tapi pada waktu pendek tidak bergantung sepenuhnya pada tindakan dokter. Bisa jadi dokter menurunkan dosis, konsentrasi naik. Bisa jadi dokter menaikkan dosis, konsentrasi turun. Kedua, obat phenytoin ini yang palingnya, obat lain juga berkaitan, tapi obat phenytoin ini yang paling berkaitan dengan paradoxical seizures atau kejang paradoks. Nah, kamu perlu tahu kalau kamu dikasih phenytoin, kamu harus tahu apa itu kejang paradoks, karena kamu bisa mengalami. Kejang paradoks adalah kejang yang justru terjadi karena diakibatkan oleh obat epilepsi. Obat epilepsi yang paling sering mengakibatkan kejang paradoks, phenytoin yang paling murah. Nah, terus apa hubungannya sama pemeriksaan konsentrasi phenytoin di darah? Makin tinggi konsentrasi phenytoin di darah, makin mudah seseorang mengalami kejang paradoks. Ya, jadi kalau kita nggak periksa konsentrasi phenytoin di darah dan ternyata konsentrasinya tinggi dan orangnya kejang, kita nggak bisa bilang cepat-cepat bahwa obatnya gagal. Bisa jadi kejangnya karena kita nggak mantau konsentrasi di darah yang terlampau tinggi. Jadi terjadi paradoxical seizure atau kejang paradoks. Nomor 3, half-life yang nggak masuk akal dari phenytoin. Jadi phenytoin ini half-life-nya nggak make sense dalam pikiran saya, mirip kayak digoxin dia. Masa half-life-nya 30-100 jam? Jadi obat itu dikeluarkan setengahnya dari badanmu itu lebih dari sehari. Kamu minum sekarang, kalau kamu minum pagi ini, besok siang baru setengah dosis. Ya gimana caranya kamu minum dosis 3 kali sehari untuk mencapai konsentrasi obat yang stabil? Nggak mungkin. 3 kali sehari 100 mg setiap hari, half-life 30 jam sampai 100 jam, kamu pasti keracunan. Itu pasti. Bukan lagi, mungkin beberapa orang punya kemampuan untuk, atau beberapa orang mungkin metabolismenya beda. Enggak, pasti keracunan. Jadi konsentrasi obat jadi krusial. Memeriksa konsentrasi obat krusial, bahkan mungkin berkali-kali diperiksa karena lagi nomor 1, dia sporadik. Jadi setelah dokter, konsentrasi phenytoin di badan saya tinggi. Dokter periksa konsentrasi obatnya, oh ya memang tinggi, dokter turunkan dosis. Setelah waktu tertentu harus diperiksa lagi. Siapa tahu konsentrasinya belum turun. 100 jam itu lama loh. 100 jam itu 4 hari loh. 4 hari loh 100 jam tuh. Jadi untuk alasan ini, pemeriksaan konsentrasi obat sangat krusial untuk poin nomor 3. Karena keracunan itu pasti. Ibarat 100 karton masuk per hari, 50 karton keluar per 3 hari. Ya pasti gudangnya penuh lah. Gak usah jadi dokter buat mikir kayak gitu. Nomor 4, jendela terapi efektif sangat sempit. Lagi aku bahas valproat sama carbamazepine sebelumnya. Valproat dosis maksimal 80, keracunan 150, hampir double ya. Terus carbamazepine dosis maksimal, konsentrasi maksimal 12, konsentrasi keracunan 20, juga hampir double. Jadi 86 ke 150, konsentrasi 150 kan hampir double terus. Tapi kalau carbamazepine, kalau phenytoin ini bahkan nggak double. Dosis efektifnya 10-20, dosis keracunannya 30. Ditambah karakteristik yang sebelumnya saya bahas. Jadi pakai phenytoin ini benar-benar mempertaruhkan nyawa orang, mempertaruhkan kesehatan orang demi Rp90.000 karena tanggungannya cuma Rp200.000. Ini bahkan nggak double dari dosis maksimal, pasien udah keracunan. Nomor 5, jadi nomor 4 saya rasa saya nggak perlu bahas panjang karena jelas beda keracunan dan tidak keracunan cuma 10 mg per liter. Dengan dosis konstan yang diberikan tiap hari dan half-life yang sangat panjang dan waktu eliminasi yang sangat panjang. Jadi ya, kalau nggak diperiksa ya apa sih? Ya paling gangguan penglihatan, gangguan bicara, gangguan keseimbangan, cepat mengantuk, gangguan saraf tepi, gangguan listrik jantung, gangguan gagal jantung. Kejangmu hilang,
bangkitan tanpa pencetus hilang, sarafmu yang lain rusak. Ini obat saraf yang merusak saraf. Obat saraf supaya sarafmu tenang, nggak kejang, tapi saraf yang lain yang rusak. Jadi konsentrasi obat lagi sangat penting, terutama dalam penggunaan phenytoin. Kamu pikir, penggunaan asam valproat saya nggak mau kena efek samping ini, saya harus periksa. Penting nih, penting. Terus kamu lihat carbamazepine, lebih penting lagi ternyata. Kamu lihat phenytoin, kalau kamu nggak periksa konsentrasi obat ya, mungkin kirim aja pasien ke rehabilitasi saraf karena pasti keracunan, pasti keracunan. Udah nggak ada argumen yang bilang kalau nggak diperiksa nggak keracunan, itu nggak bisa. Harus diperiksa kalau pakai phenytoin. Nah, lagi karena fasilitas nggak ada, karena pendanaan nggak ada, ya kemungkinan kalau terima phenytoin ya udah minum, tunggu racun keluar, ya sarafnya yang lain rusak tapi ya kejangnya hilang gitu. Ya, jadi ya agak depressing lah, agak sedih ya, bukan agak sih ya depressing ya kalau kita membayangkan seseorang diobati dengan phenytoin tanpa pemeriksaan konsentrasi obat di darah. Itu udah mirip. Saya nggak bisa bilang meracuni, karena di awal itu memang efektif. Tapi sering berjalannya waktu kan pasti meracuni kalau kita nggak periksa. Jadi, menggunakan phenytoin itu meracuni kalau tidak periksa konsentrasi obat. Menutup bab epilepsi, playlist epilepsi cuma 2 video. Untuk mengobati epilepsi itu kita perlu 3 fasilitas. Mau sepintar apapun, kalau budgetmu cuma 200.000, 3 fasilitas ini kemungkinan nggak dapet. Pertama, kamu harus tahu benar epilepsi apa enggak. Ya, video EEG, MRI 3 Tesla, atau MRI dengan fasilitas FLAIR. Kemudian setelah terapi dimulai, harus ada fasilitas untuk memeriksa konsentrasi obat di darah. Apapun obat yang diberikan. Sebagai dokter ya jelas kita bukan dukun. Dokter bukan dukun. Dukun mungkin punya kemampuan supranatural, bisa manggil arwah, bisa manggil roh halus untuk melihat kondisi tubuh. Kan roh halus mungkin punya kemampuan setara MRI atau CT scan untuk melihat tubuh manusia. Dokter enggak, dokter manusia biasa seperti pasien. Dokter seperti Anda. Kita itu nggak akan pernah tahu kondisi badan tanpa pemeriksaan yang objektif. Tidak ada pemeriksaan fisik yang bisa dipertanggungjawabkan di atas pemeriksaan laboratorium, di atas pemeriksaan imaging. Dan dalam konteks epilepsi, yang dibutuhkan adalah MRI 3 Tesla atau FLAIR, video EEG, dan pemeriksaan konsentrasi obat di darah. Ya, asuransi fraud nggak mau tahu. Intinya kamu merasa ditolong. Pulang, hidup dengan efek samping, saraf berantakan, itu memang risiko. Jadi pasien katanya gitu. Ya mau diapain? Saya pribadi hanya bisa menyampaikan informasi. Bagaimana informasi itu digunakan oleh Anda itu jelas di luar tanggung jawab dan di luar kapasitas saya. Memang ada banyak obat di luar 3 obat yang saya bahas tadi. Tapi lagi karena asuransi yang fraud yang banyak dipakai, hanya membatasi budget 200.000, kemungkinan ya korban dari 3 obat ini. Kalau memang terjadi keracunan obat epilepsi. Terima kasih. Terima kasih telah menonton video Malpractice Makes Perfect. Tonton terus. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Saya berharap video ini tidak putus. Informasinya hanya di Anda, tapi Anda bisa terus membagikan video-video saya. Semoga dengan dibagikannya video ini, Anda bisa menyelamatkan kesehatan keluarga dan rekanan dan kenalan Anda. Sekali lagi, terima kasih.